Sebelumnya kegiatan mahasiswa pendidikan persatuan 2020 hingga 30 dosen mampu dari Magister Pendidikan. Sebelumnya di sini saya menjadi persatuan akan menginterviewkan atau melihat pendapat dari guru SD Negeri Surhat Tunggal, yaitu Ibu Mas Supriyato Rawati, Sarjana Pendidikan. Oke, di sini Bu, permasalahan kasus. Di sini guru sudah mengajar 10 tahun, tetapi belum mengikuti yang namanya itu PPG dan belum tersertifikasi. Jadi pertanyaan saya, apakah pengalaman cukup tanpa sertifikasi? Dari kasus itu sebenarnya itu fenomena yang udah kita asing ya. Pertama guru memang banyak guru-guru yang sudah puluhan tahun mengajar tapi belum sertifikasi. Nah itulah kenapa mulai dari tahun 2024 ada terobosan baru bahwa semua guru itu wajib dia sertifikasi. Jadi untuk semua guru. Ya dari 2024 ini terutama untuk yang ini ya, terutama untuk yang honor itu disebutnya PPG itu ada dua, ada PPG darjat dalam jabatan, ada PPG yang pajak. PPG darjat itu diperuntukkan orang-orang yang sudah honor dan wajib masuk dakodik, walaupun dia nggak masuk dakodik berarti dia nggak bisa darjat, dia masuknya ke pajak. Nah kalau pajak itu dia PPG-nya mandiri, kita sendiri yang darjat. Nah sejak tahun 2024 itu pemerintah mewajibkan semua guru itu wajib memiliki sertifikat pendidik. Makanya untuk 2026 sekarang semuanya ketika lulus kuliah wajib dia ikut PPG, wajib yang pajak terutama ya, karena kalau darjat itu sudah dihabiskan dari tahun 2024 itu sudah mulai guru-guru banyak yang ditarik, ada batch-nya, misalnya ada batch pertama, batch kedua, ketiga. Itu upaya dari pemerintah agar guru-guru yang tadi yang masalah yang sudah puluhan tahun, 10 tahun enggak lagi belum sertifikasi kayak gitu dihabiskan, pelan-pelan dihabiskan sampai di tahun 2026 ini masih untuk guru yang darjat masih untuk pendaftaran untuk ikut PPG gitu kan. Jadi pengalaman sama sertifikasi itu sebenarnya kalau dibilang penting yang mana nggak bisa dibedain, karena di dalam pendidikan arti GR itu apa sih? Guru, profesionalisme. Kita kalau cuma punya pengalaman aja tapi nggak diakui profesional, gimana lah Pak dalam bidang pekerjaan? Kalau dalam karir kita nggak mau berkembang, mungkin bisa kita stop dalam pengalaman. Tapi kalau kita mau berkembang dalam karir, kita harus ikutin aliran pemerintah. Kita harus peraturan pemerintah itu diikutin, harus sertifikasi, harus PPG. Jadi pengalaman tanpa sertifikasi nggak bisa. Sertifikasi tanpa pengalaman bisa. Kenapa? Karena ada yang namanya pajak. Jadi sebelum kita honor, kita nggak ikut nih lulus kuliah langsung ikut pajak. Kita sekarang ikut pajak kan? Di situ pengalamannya, mereka dapat pengalaman di situ. Di situ mereka ditempa profesionalisme. Di situ mereka ditempa gimana agar menjadi guru yang sangat-sangat berkompeten. Di PPG itu, karena apa? Sertifikat itu sertifikat keprofesional. Walaupun kamu nggak punya pengalaman, ketika kamu sudah megang sertifikat profesionalisme, kamu sudah dinyatakan kamu profesional. Jadi kalau dalam bidang pendidikan wajib kita punya sertifikat pendidikan. Nggak penting pengalaman. Kenapa? Karena ketika kita sudah megang, orang nggak nanya pengalaman kamu berapa tahun.
ngajar. Pengalaman kamu udah 20 tahun. Nah, kalau sudah dia pegang sertifikat itu sudah dinyatakan profesionalisme dan diakui oleh pemerintah. Jadi secara langsung kalau sudah mendapatkan sertifikasi itu ada yang dianggap profesional. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa dampak terhadap profesionalisme ini? Dampaknya terhadap profesionalisme ini banyak ya. Dari segi pengembangan. Ini maksudnya dampak yang benar. Dampak positifnya loh. Kalau dampak positifnya yang jelas pertama, kalau kita sudah sertifikasi, kesejahteraan guru itu naik. Orang yang jadi guru yang paling dikejar apa sih? Sertifikasi. Kenapa? Karena sertifikasi itu salah satu cara pemerintah menyejahterakan guru. Karena apa? Sertifikasi itu 1 kali gaji. Dari situ bisa menambah kesejahteraan guru. Itu dampak yang pertama. Yang kedua, dari sertifikasi juga itu perlu pengembangan diri, pengembangan karir. Sekarang kalau kita mau mengejar kedutaan, salah satu syaratnya itu harus punya sertifikasi. Misalnya mau jadi dosen, itu salah satunya dia harus sudah sertifikasi. Kemudian sekarang kalau kamu mau honorer guru itu nggak ada lagi honorer guru, tapi dia langsung ke tes P3K. Dengan apa? Harus punya sertifikat pendidik. Kalau nggak punya sertifikat pendidik, dia nggak bisa. Oke. Ibu, menurut Ibu, bagaimana solusinya menurut Ibu tentang guru yang mengajar 10 tahun tetapi belum mengikuti? Solusinya dia harus banyak-banyak ikut yang namanya seminar. Ikut seminar, setidaknya itu membantu kita untuk memahami seminar, kemudian workshop, kemudian ikuti apa yang dicanangkan pemerintah. Kayak kita sebagai guru itu ada yang namanya SIM PKB. Nah, di SIM PKB itu tempat pendaftaran agar kita bisa ikut program PPG. Jadi ada yang namanya SIM PKB, kita daftar di situ. Nah, nanti dipanggil. Karena apa? Karena kalau dia guru honor, kalau yang 10 tahun, 20 tahun, itu sudah jelas dia guru honor. Guru honor itu cuma satu pilihan. Itu tadi, dalam jabatan ngikutin alur pemerintah. Jadi kita harus sering-sering update. Pemerintah buka belum? Kadang ada yang ketinggalan kayak ngomong nih, bener-bener kejadian sama yang kawan guru. SIM PKB-nya itu dia nggak pernah buka. Sedangkan pemanggilan dari PPG, pemanggilan itu dari SIM PKB. Di situ harus kita update yang namanya kayak data diri. Data diri kita itu harus diupdate. Nah, ketika kamu tidak mengupdate yang ada di SIM PKB, mungkin tidak dipanggil. Enggak. Nah, teman saya ketinggalan. Jadi pas batch pertama itu saya terpanggil. Kenapa? Saya mengupdate data diri. Jadi semuanya tercentang hijau. Jadi saya dipanggil, teman saya nggak dipanggil. Saya tanya, kamu update nggak SIM PKB-nya? Kamu daftar nggak? Enggak katanya. Nah itu. Jadi dia dipanggil setelah batch selanjutnya. Selain ikut workshop, selain ikut pelatihan, seminar, itu tadi kita harus aware sama akun pribadi kita. Apalagi kita benar-benar. Kalau ada pendaftaran, cepet-cepet daftar. Kalau ada yang ijazahnya ini langsung diurus. Itu kalau untuk guru. Jadi di situ langkah-langkahnya. Pokoknya kita harus selalu update apa informasi dari pendidikan, dari dinas pendidikan. Jadi jangan sampai kita dengan data diri, dengan data-data kita, akun-akun kita nggak peduli. Ya itulah makanya jadi 10 tahun, 20 tahun itu kayak gitu. Jadi sederhana itu kita harus mencari tahu informasi terus menerus. Iya benar. Oke, di sini
langsung ke pertanyaan selanjutnya. Jadi mana yang lebih penting, tentang pengalaman atau sertifikasi? Jadi sudah saya setir di depan. Kalau untuk tempat kerja lain saya nggak tahu ya. Tapi kalau untuk pendidikan yang lebih penting sertifikat pendidik. Kalau sekarang itu sertifikasi. Yang lebih penting sertifikasi karena apa? Pemerintah sekarang sudah mewajibkan semua guru harus punya sertifikat pendidik. Karena apa? Itu sudah jadi harga mati. Kamu nggak punya sertifikat pendidik, nggak bisa jadi P3K. Kamu nggak punya sertifikat pendidik, kamu nggak diakui sebagai guru yang profesional. Nggak usah jauh-jauh, Andre. Ketika ada tes P3 kemarin, ibu nggak punya sertifikat pendidik, seandainya, mungkin ini rezeki juga. Seandainya ibu bersaing dengan yang punya sertifikat pendidik, mungkin kalah. Kayak gitu. Jadi sertifikat pendidik itu ketika tes diakui. Dapat berapa, Andre? Nilainya 100 full. Dapat 100 tanpa ngerjain apa-apa. Cuman gara-gara punya sertifikat pendidik. Bayangkan kalau kita bersaing dengan yang seperti itu. Nilai kita dapatnya 500 murni. Dia cuma dapat 350 tapi dapat tambahan 100. Udah nambah tuh nilainya. Bisa jadi dia peringkat 2. Atau kalau nilainya lebih tinggi 500 tambah dia 100. Harusnya kita yang menang. Tapi karena dia ada tambahan 100 dia nambah setelah di atas kita. Nah, jadi kalau untuk guru yang sertifikasi itu benar-benar penting. Dan apalagi sekarang semua diwajibkan ketika lulus kuliah diwajibkan untuk PPG. Karena pemerintah kedepannya mau semua guru itu sudah profesional. Mau ikut SP3K harus punya sertifikat ini. Kalau nggak punya nggak bisa ikut. Nah, sekarang untuk tes itu dia makanya P3K itu harus pakai sertifikat. Kalau kita nggak punya itu ya udah kalah duluan ya Pak. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah PPG efektif dalam meningkatkan kompetensi? Sangat sudah jelas ya dari kalimatnya saja. Sertifikat itu sertifikat profesional sudah diakui bersertifikat, sangat efektif karena ketika pembelajaran kalau dia sudah profesional dia tahu nggak cuman ngajar-ngajar, dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena ketika kita mau mendapatkan sertifikat itu banyak kemampuan kita yang dinilai, banyak kemampuan kita yang harus dikembangkan. Ketika pembelajaran, kalau kita sudah punya profesionalisme, punya sertifikat tadi, nggak lagi itu. Ketika ada yang ngomong, ini bagusnya pakai pendekatan ini, udahlah, aku mau belajarnya kayak gini aja, nggak mau ini. Ada nih, saya sudah menemukan. Dari situ sudah beda. Kenapa? Karena ketika kita menjalani proses untuk dapat sertifikat pendidik itu, kita kan belajar, berkembang. Nah yang ini tuh belum melewati itu, jadi dia menganggap itu nggak penting. Sedangkan kita mau profesional, yang namanya pembelajaran itu harus ada inovasi, harus ada kreativitas, harus ada sesuatu. Kalau itu salah diperbaiki, kalau itu kurang ditambah. Sedangkan yang belum biasanya udah aku belajarnya gimana aja, nggak mau ditambahin dengan itu. Saya menggunakan Sini langsung dengan yang terakhir, bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan karir guru? banyak ya peran pemerintah dalam membantu pengembangan karir guru, karena memang pemerintah pengennya semua guru itu sejahtera. Dengan apa? Yang pertama, dia tadi menyediakan yang namanya BPJS. Ada BPJS gajah. Yang kedua, dengan menyediakan platform Merdeka Belajar. Itu kalau sekarang dia udah berubah menjadi ruang digital. Di platform Merdeka Belajar itu kita mau apa aja nih. Mau modul, mau kita soal, mau kita tanya, pokoknya segala macam kita ada.
Kemudian dia juga pemerintah itu kemarin buat program yang namanya guru penggerak. Pasti dengar. Guru penggerak. Pernah juga kan seminar di Kemari mereka gelar karya. Nah, itu juga salah satu dari pemerintah. Kemudian kalau kamu mungkin lewat ke arah yang SMP 7 itu ada namanya Bandiklat. Nah, Bandiklat itu juga salah satu program dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas para guru. Kemudian selain itu juga ada pelatihan yang dari pemerintah BGM, dari BGM itu biasanya ngadain pelatihan entah 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Jadi itu peran-peran pemerintah dalam membantu pengembangan karir. Dan dulu yang bisa saya sampaikan, sebelumnya terima kasih